Kasus berikut ini adalah sebuah kondisi kehamilan pada usia 11-12 minggu, di mana janin mengalami kelainan yang kita namakan sebagai hydrops fetalis. Kondisi kelainannya ditandai oleh adanya penumpukan cairan pada tubuh janin. Ini adalah bagian leher dan kepala di mana cairan terlihat mengisi sekeliling rongga leher, seolah-olah jaringan kulitnya menebal, membengkak, dan biasa menjadi patokan adanya kelainan bawaan genetik seperti Down syndrome atau ada kelainan genetik lain. Di sini adalah rongga dada, sementara bagian tubuh terlihat menggelembung dengan rongga dada yang sebenarnya adalah yang berbatas di bawahnya. Kita amati secara keseluruhan kondisi janin. Meskipun terlihat normal, namun kondisi janin ini mengalami kondisi kelainan bawaan, di mana terjadi penebalan dari selaput kulit di belakang lehernya yang menebal. Gerakan janin sendiri cukup aktif, seolah-olah tidak ada bedanya dengan kehamilan normal biasa, namun tampak jelas bahwa janin ini mengalami pembengkakan pada seluruh tubuhnya. Jadi bagian kulit belakang lehernya menebal, juga bagian badan janin terlihat membengkak. Kondisi ini kita namakan sebagai kondisi hydrops fetalis. Bagian struktur otak kita amati, tidak terlihat adanya kelainan pada struktur otak, sama seperti struktur otak pada janin normal biasa. Di sini kita mengamati struktur otak dari lapisan-lapisan di dalam kepala yang terlihat normal. Tidak ada bedanya dengan kondisi janin pada umumnya. Kemudian kita coba mengamati bagian dari area wajah. Kembali kita amati di sini bagian leher yang menggelembung, kulitnya menebal. Ini yang kita namakan sebagai cystic hygroma atau multiple cystic hygroma, dengan bagian dari tengkuk leher yang menebal atau membengkak. Saat kita melakukan pengukuran, kita mendapatkan kondisi yang cukup tebal dari bagian tengkuk ini mencapai sekitar 4,6 mm, sementara batas penebalan adalah sekitar 2,5 mm. Jadi tengkuknya sangat tebal. Kita coba mengamati area dari tulang hidung. Seharusnya di sini ada tulang hidung yang terlihat jelas, namun tulang hidungnya tampak menghilang atau absen, sehingga marker kelainan bawaan berikutnya yaitu absen nasal bone muncul pada kondisi janin ini setelah dari bagian tengkuk tadi yang menebal dengan bagian tubuhnya yang bengkak.
Umumnya kondisi-kondisi seperti ini berhubungan dengan kelainan genetik seperti Down syndrome atau trisomi 21 yang ditandai dengan bentuk wajah yang hampir seluruhnya sama, tulang hidung yang tidak terbentuk, dan umumnya janin mengalami kondisi mentally retarded atau kondisi intelijensi yang rendah. Di sini adalah aliran darah dari tubuh janin menuju ke area otak. Jadi terlihat jelas tengkuk bagian leher yang sangat-sangat tebal. Ini adalah aliran darah dari jantung janin secara keseluruhan. Kita coba amati untuk mengambil aliran darah pada area jantung yang kita namakan ductus venosus. Umumnya janin-janin dengan kondisi Down syndrome mengalami gagal jantung atau jantung yang bocor, biasa disertai dengan ventricle septal defect. Jadi di sini kita temukan arus dari ductus venosus reverse yang menunjukkan bahwa ada masalah pada jantung. Di sini kita mengamati bagian jantung kembali, kita coba melihat apakah ada kelainan pada trimester pertama rongga jantungnya. Secara sekilas tidak tampak ada gangguan dari jantung. Bentuk jantung juga tampak normal dengan aliran darah masuk dan keluar masih terlihat normal. Namun pada umumnya kondisi tersebut akan menjadi progresif jika bayi ini mengalami kelainan seperti Down syndrome atau trisomi 21. Ini adalah bagian struktur dari kaki, bagian dari tali pusat, suatu kondisi yang kita namakan sebagai hydrophysalis. Kita coba lakukan rekonstruksi kembali tampilan janin secara keseluruhan. Tampak fisik luar tidak ada bedanya dengan janin normal, namun kondisi ini terlihat berbeda saat kita melihat adanya penumpukan cairan pada tubuh janin. Di sini kita melakukan kembali rekonstruksi janin keseluruhan. Kita bisa melihat keseluruhan struktur yang terlihat janin ini membengkak pada area leher dan tubuhnya. Prognosisnya sendiri kemungkinan tidak baik dan bisa saja terjadi kehamilan ini berakhir di dalam kandungan.